Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang notasi polar pada bilangan kompleks, atau biasanya ada yang menyebutkan bilangan kompleks dan bentuk polar. Nah, sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari tentang bentuk umum dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks kemarin itu kan kita simbolkan sebagai Z, ya. Z, di mana Z itu dapat disimbolkan sebagai A plus BI, kan begitu ya, dimana A-nya itu adalah apa kemarin? Oke, A-nya itu adalah real, kemudian B-nya adalah imajiner. Oke, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana jadinya jika bentuk bilangan kompleks tersebut kita gambarkan di dalam koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesiusnya ini biasanya dalam bentuk bilangan kompleks disebut sebagai diagram Argand. Diagram Argand. Oke, gitu. Kenapa diagram Argand? Karena di dalam koordinat kartesius itu memunculkan nilai X gitu. X sebagai bilangan realnya, kemudian Y-nya ini adalah suatu bilangan imajiner yang di situ ada bilangan imajinernya atau I-nya, sehingga ada X sama Y. Sehingga di situ ini misalkan kita simpulkan sebagai re, berarti real, Y-nya ini adalah IM atau imajiner gitu. Lah, apa jadinya jika bentuk kompleks itu kita tuliskan dalam koordinat Argand seperti itu? Yang pertama kita misalkan, oke, kita misalkan dulu dari sini. Misalkan di sini saya misalkan sebagai A karena bilangan real, kemudian di sini adalah saya misalkan sebagai B gitu. Nah, dari itu semuanya dapat kita tunjukkan bahwa apa yang terjadi. Perhatikan, kita tarik, berarti koordinatnya itu kan dari A kita tarik ke atas, kemudian B nya kita tarik ke samping, maka titik ini namanya titik dengan koordinat A, B, kan begitu. Kemudian kalau kita tarik garis dari titik 0,0, berarti ini titik 0,0, maka kan jadinya begini. Jadinya adalah begini. Nah, oke. Maka bentuk garis inilah namanya bentuk polar dari bilangan kompleks yang kita gambarkan pada diagram Argand. Apakah hanya begini? Belum. Kita harus mencari dulu nanti bentuk-bentuk yang memuat pada diagram Argandnya. Kita misalkan di sini ada theta. Berarti sudutnya itu adalah theta, kemudian di sini ada R. Lah, bilangan real tadi itu kan sama dengan A ini ya, dari 0 sampai A itu namanya bilangan real, kemudian imajinernya adalah dari 0 ke B. Lah, kita harus tahu dulu theta. Nah, tetanya itu apa? Tetanya itu disebut sebagai sudut utama. Sudut utama. Tapi kalau dalam bilangan kompleks disebut sebagai argumen utama atau disebut sebagai argumen gitu. Biasanya theta itu sama dengan argumen Z. Nah, ini. Apa itu argumen Z? Yaitu bentuk tan theta, begitu. Itu kan terdiri dari apa tan? Nah, kita harus tahu dulu, ingat dulu dalam perbandingan trigonometri, saya tulis di pojok kiri bawah, ingat bahwa ada sin theta. Kalau misal melihat dari diagram Argand di atas, berarti sin theta adalah sin demi. Depannya mana? Depan sisi di depan sudut. Berarti apa? B, kan gitu ya, B. Kemudian miringnya adalah R, kan begitu. Kemudian ada cos theta. Berarti cos theta adalah samping. Mana sampingnya? Adalah A per R. Kemudian kalau tan theta berarti apa? Sisi depan per samping. Depannya mana? Depannya adalah B, kemudian sampingnya adalah A. Maka ini yang dipakai sebagai bentuk argumen Z. Berarti tan theta itu adalah B per A. Maka inilah yang menjadi rumus untuk mencari theta. Terus tetanya berapa, Pak? Berarti bisa ditulis theta sama dengan arkes dari
tan B per A gitu. Atau biasa ditulis di buku kalian itu adalah tan pangkat min 1 itu sama dengan B per A. Berarti berapa nilainya dari B per A? Berarti theta berapa yang menghasilkan B per A gitu maksudnya. Nah, sebelum masuk ke sana, nah kita mengulas dulu tadi apa yang sudah ada diingat tadi. Nah, diingat ini kita poncei satu-satu. Misalkan saya punya sin theta, itu tadi kan B per R dari gambar yang sudah ada. Nah, karena kita nanti mencari B, berarti dapat ditulis B sama dengan apa? R sin theta, kan begitu. Kemudian ada lagi cos theta, itu berarti samping per miring, dapat ditulis A sama dengan apa? R cos theta. Karena tadi kita sudah punya bentuk umum bilangan kompleks yaitu Z sama dengan A plus B, kita masukkan, kita substitusi, kita ganti, itu berarti Z sama dengan A plus BI, kita ganti A nya menjadi ini, kemudian B nya menjadi R cos theta, sehingga bentuk Z sama dengan A, apa itu? Berarti R cos theta plus B nya itu adalah R sin theta. Karena di situ ada nilai R yang sama, berarti kita keluarkan, berarti Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus sin theta. Karena di situ muncul I, berarti I nya itu bisa ditaruh di depan. Misalkan saya taruh di sini I gitu. Berarti Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta. Maka inilah bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI. Oke, jadi inilah bentuk kompleks dari Z sama dengan A plus BI. Nah, dari sini kita nanti akan mencari apa, Pak? Yang dicari adalah berapa R-nya dan berapa sudutnya. Nah, kalau sudah ketemu itu, maka kita nanti bisa menentukan bentuk polarnya dari suatu bilangan kompleks yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, R itu kan kita lihat dari yang atas tadi. Nah, R itu kan ya, dulu kalau misalkan kita menggunakan teorema Pythagoras, Pythagoras, R itu apa? Berarti kita cari bahwa R itu sama dengan apa? Akar gitu kan ya. Akar dari mana? A kuadrat plus B kuadrat. Nah, R inilah ini yang namanya bisa juga disebut sebagai modulo dari Z. Biasanya istilahnya adalah modulo dari Z. Modulo dari Z. Atau bisa disimbolkan nilai mutlak Z begitu, atau bisa juga disebut sebagai magnitude dari Z. Ini boleh. Dimana rumusnya adalah seperti hanya dalam Pythagoras yang kemarin. Oke. Kemudian theta. Bagaimana kita mencari tetanya? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa theta itu sebagai argumen Z atau sudut utama. Ini bisa kita cari dengan dua cara. Cara pertama, cara pertama dengan menggunakan arkes tadi. Berarti tan tetanya itu adalah B per A. Berarti kita mencari ini. Kemudian yang kedua atau biasa disebut sebagai arkes tan B per A gitu. Nah, atau dapat disimpulkan tan alfa min 1 B per A. Ini sama saja. Oke, yang kedua kita bisa menggunakan aturan trigonometri dari sin dan cos. Itu yang terjadi. Berarti kita harus menggunakan dua cara ya. Jadi kalau menggunakan cos sama sin, kita harus tahu dulu menggunakan ingat. Berarti kita harus membuktikan bahwa sin theta sama dengan B per R, nanti nilainya berapa. Kemudian cos theta sama dengan A per R juga nilainya berapa. Dicari nilai yang sama. Itu silahkan pilih yang mana nanti. Untuk lebih jelasnya
kayaknya lebih mudah kalau kita masuk ke dalam contoh gitu ya. Oke, sampai sini jelas dulu. Kalau yang belum jelas bisa di stop videonya kemudian diulang dari awal. Oke, contoh, kita buat contoh dulu. Saya punya contoh pertama. Jika saya memiliki bilangan kompleks 2 plus 2i, bagaimana bentuk polarnya? Bagaimana bentuk polarnya? Oke. Langkah pertama kita harus cari dulu mana A-nya, mana B-nya. Kayak kemarin ketika kita melakukan pembagian bilangan kompleks, berarti mana A-nya, mana B-nya. Nah, kemudian kita cari apa? Oke, good. Kita cari R-nya dulu. Kita cari R. R sama dengan, berarti kan tinggal mengakar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya berapa? Berarti akar dari 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Berarti akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 8. Bisa ditulis berapa? Akar 4 kali 2 gitu ya. Berarti 2 akar 2. Maka ini adalah R-nya. Sekarang tetanya. Oke, teta. Apakah nanti akan sama? Kita coba menggunakan dua cara. Oke, cara pertama, cara bintang 1 gitu. Berarti kita masukkan ya tan alfa, atau bisa ditulis tan pangkat min 1 alfa, berarti disebut sebagai arkes tan gitu ya. Berarti dari B per A. B nya berapa? B nya 2 per 2 berapa? Sama dengan 1. Tan berapa yang menghasilkan 1 gitu. Tan berapa yang menghasilkan 1? Oke, ingat dulu ini berapa gitu. Ingat ada namanya sudut istimewa ya. Jadi dalam trigonometri ada rumus-rumus dalam sudut istimewa. Misalkan di sini ada 30, 60, 90 gitu ya. Ini ada sin, kemudian cos, ada tangen. Sin 30 berapa? Ingat-ingat itu, jangan sampai lupa. Berapa ini? Setengah. Kalau misalkan maaf sebentar. Ini yang sederhana saja. Berarti 30, 45 sama 60. Oke, yang ini yang harus di luar kepala. Berapa? Sin 45. Sin 45 kan setengah akar 2. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Kemudian kalau cos 30 berarti kebalikannya dari sin. Berarti di sini setengah akar 3. Kemudian kalau cos 45 berarti setengah akar 2. Cos 60 berarti setengah. Tan itu adalah perbandingan dari sin per cos. Setengah dibagi setengah akar 3 berarti kan jadinya sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berarti 1. Oke, kemudian setengah akar 3 dibagi setengah berarti setengahnya dicoret, berarti tinggal akar 3. Maka bentuk ini jangan sampai dilupakan. Oke, rumus sudut istimewa ini jangan sampai dilupakan. Nah, sekarang kita cari di sini. Untuk teta pertama kita menggunakan argumen atau kita gunakan arkes tan. Tangan berapa yang menghasilkan 1? Lihat di sini. Tangan berapa yang menghasilkan 1? Nah, ternyata 45. Berarti tetanya adalah 45 derajat. Kalau dalam bentuk pi jadi berapa? Pi itu kan sama dengan 180 derajat. Berarti tinggal dibagi. Kalau 45 itu dapat dari mana? Berarti kan dapat dibagi 1/4 pi, atau dapat ditulis pi per 4. 45 itu didapat dari 180 dibagi 4. Itu berarti 45 derajat sama pi per 4 itu sama. Kenapa? Karena yang satu menggunakan derajat, yang satu menggunakan pi radian. Cara kedua, oke, bintang 2. Nah, bintang 2 kita menggunakan aturan sin. Tadi kita ingat bahwa ada namanya sin teta. Oke. Sin teta itu berapa? Demi, kan gitu. Berarti B per R. Kita tadi sudah punya R-nya adalah 2 akar 2, kita punya A-nya 2 dan B-nya 2. Tadi kita menggunakan sin di sini adalah B per R. Sin adalah B per R. B-nya berapa? B-nya 2, kemudian R-nya adalah 2 akar 2. Jadinya berapa? Ini kan dicoret. Berarti sisa 1 per akar 2. Untuk dirasionalkan biar ketemu hasilnya dikali dengan akar 2 per akar 2. Berapa ini? 1 kali akar 2
akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti sama dengan setengah akar 2. Sin berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Sama. Sin berapa? Ternyata 45. Sama, berarti 45 derajat. Nanti hasilnya harus sama dengan yang ada di cos itu. Kenapa? Cara yang kedua ini biasanya agak panjang. Kenapa? Karena harus membuktikan dua, yaitu sin dan cos, dan sama. Sin misalkan 45 ya 45, cos 45 juga harus 45, harus sama. Kalau tidak sama berarti cari yang sampai sama, berarti belum ketemu itu. Kemudian cos theta, cos tadi berapa? A per R, A nya berapa? A nya adalah 2, R nya adalah 2 akar 2, sama kan, idem kayak yang atas, kayak yang sin. Berarti akar 2 kan gitu. Jadi kan ini habis, tinggal 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti sama dengan setengah akar 2. Kan sama. Berapa? 45 derajat atau pi per 4. Ini juga sama, pi per 4. Apakah ini selesai? Oke, kita tadi sudah ketemu R-nya. Kita sudah ketemu R-nya, kita juga sudah ketemu θ-nya. Ini sama toh? Maka bentuk polar dari Z sama dengan 2 plus 2I sama dengan apa? Kayak rumus tadi. Rumus yang mana itu? Rumus Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta, diganti R-nya dan diganti θ-nya. Berarti Z sama dengan R-nya berapa? 2 akar 2 dalam kurung cos θ-nya berapa? 45 derajat plus I sin berapa? Sin 45 derajat. Kan begitu. Atau bisa ditulis dalam bentuk pi radian, berarti Z sama dengan 2 akar 2 cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Maka inilah bentuk polar dari Z sama dengan 2 plus 2I. Begitu ceritanya. Sekarang coba kalian nanti melakukan soal latihan sendiri dengan menggunakan contoh yang sudah ada dari ini. Soal latihan dicoba ya di rumah. Misalkan saya punya 3 min Z adalah 3 min 3I. Coba silahkan dicari bentuk polarnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, silahkan diperhatikan dan dibaca dengan seksama untuk pertemuan notasi polar dalam bilangan kompleks hari ini. Silahkan dipelajari dengan baik. Jika memang belum masih ada yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.